Hari ini hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 saya melakukan supervisi lagi kepada guru yang ke-8, yaitu guru mata pelajaran PKN. Saya masuk dulu untuk melakukan pra-supervisi. Saya mewawancarai dulu gurunya untuk menggali apa saja yang sudah direncanakan dalam modul ajar yang menjadi ekspektasi, termasuk difficulty atau hal-hal yang menjadi tantangan saat gurunya akan mengajarkan atau melakukan praktik pembelajarannya nanti bersama siswanya. Nah, siswanya sudah terlihat masuk, ini belajar. Penjelasannya diberikan persepsi dulu, diberikan suatu ilustrasi tentang bagaimana materi kewarganegaraan ini bisa lebih mudah dimengerti anak. Pak gurunya memutarkan suatu tagar yang sedang luar biasa di Indonesia saat itu, yaitu kabur aja dulu, dengan bagaimana ada seorang penerima beasiswa LPDP itu yang Mbak Tias, ya, baik suami istri menerima, membanggakan di Instagramnya atau di tweetnya tentang bagaimana anaknya mendapatkan status kewarganegaraan di Inggris, ya. Nah, itu yang disampaikan atau diberikan kepada para siswa melalui brainstorming serta untuk menonton dan menyimak materinya melalui Smart TV. Nah, kita lihat anak-anak yang mungkin ini karena kontekstual, ya, yang terjadi benar-benar ada gitu dan booming serta viral, sehingga anak-anak juga lebih mudah untuk berpikir kritisnya, untuk menganalisanya. Dan kita bisa lihat bersama gurunya juga sambil mendampingi dan menyimak, ya, saya juga menyimak karena mata pelajaran PKN juga menarik, ya, untuk kita. Bagi saya sendiri, saya juga ingin tahu seperti apa berpikir kritisnya anak-anak, bagaimana guru menggiringnya. Di pembelajaran mendalam ini guru lebih pada sebagai fasilitator, ya, tapi siswanya yang lebih kita tekankan untuk berkesadaran dan joyful. Dia senang untuk belajar dan dia bisa berpikir kritis, bisa mengemukakan pendapat, bisa saling mengoreksi sesama teman, sesama grupnya, serta bagaimana menampilkan apa yang sudah mereka kerjakan. Nah, kemudian di LKPD-nya melalui grup, satu terdiri dari 3 grup dan satu grup terdiri dari 3-4 orang karena siswa tidak banyak, maka mereka dibagi dalam grup. Setelah mereka beberapa menit menyelesaikan tugas LKPD-nya, diskusi, akhirnya mereka menyampaikan hasil dari pemikiran kritisnya, dari analisanya, dan dari mengkaitkan tadi apa yang telah diputar melalui video maupun dari penjelasan guru PKN-nya, bagaimana sih sebenarnya bisa mereka mendapatkan kewarganegaraan ini. Dan dikasihkan status atau dikasihkan kasus itu tentang kasus kewarganegaraan ganda Manohara Odelia Pinot. Wah, luar biasa ini. Dulu zaman saya suka menonton Kiss atau Insert atau apa, termasuk terkenal ini, ya, si Manohara Odelia Pinot. Kalau tidak salah saya menikah dengan Sultan Kelantan, ya. Nah, ini terlihat bahwa anak-anak sangat aktif, baik mempertahankan argumen mereka dalam diskusinya maupun mendengar dan menyimak argumen atau diskusi atau paparan dari teman-teman kelompok lainnya. Dan sebagai guru, tugas kita mengkonfirmasi, sekaligus kita juga menggali apakah anak-anak itu sure, yakin dengan apa yang tadinya mereka jawab atau mereka pilih di dalam kasus yang mereka amati serta mereka diskusikan di kelompok. Nah, tapi saya melihat memang sepertinya anak-anak udah mengerti, anak-anak mampu menganalisa dan berpikir kritis, anak-anak juga terlihat aktif, tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang terdiam sendiri, semua ingin menunjukkan kehebatan masing-masing andilnya. Nah, kemudian kami akhiri karena jamnya juga sudah berakhir, sudah mendapat kesimpulan, kami berpose, kemudian saya lakukan pasca supervisi, mengkonfirmasi kembali, memberi penguatan kepada gurunya
mempertanyakan apakah ekspektasinya tadi sudah dapat atau belum, dan guru tersebut juga merasa sesuai dengan apa yang diprediksinya, dan saya beri penguatan kembali untuk semakin terus meningkatkan kompetensi, mempertahankan yang sudah ada, dan jangan lupa mengupdate terus sebagai seorang guru untuk kita mengikuti zaman, jangan sampai kita tertinggal atau kalah oleh anak. Nah, guru tersebut juga menyambut baik, ingin terus melakukan pengembangan dirinya, karena sesungguhnya kita mengikuti apapun regulasi dan bagaimana trending-trending secara kontekstual yang saat ini benar-benar cocok dan pas untuk kita jadikan materi. Jadi materi itu tidak terbatas hanya pada buku PKN. Setelah kita melihat capaian pembelajaran, kita menyusun tujuan pembelajarannya, maka materi bisa kita ambil dari mana saja, dan kita bisa terus melihat tren-tren dan mengikuti yang seyogyanya nanti ketika anak-anak kita akan melakukan berdiskusi lagi, mengajarkan lagi, kita akan mencari yang lebih relevan dan memang kontekstual saat ini. Oke, demikian.